Sahabat Nabi Muhammad yang dimakamkan di Indonesia disebut-sebut berada di Barus, salah satu daerah pesisir di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Barus memang diidentikan dengan daerah penghasil kapur barus sejak zaman peradaban kuno. Sebelum kita mengulas siapa sosok sahabat Nabi yang dimakamkan di Indonesia, berikut sekilas sejarah Barus yang dikenal sebagai kota Islam tertua dan pintu masuknya Islam di Indonesia. Pada tanggal 24 Maret 2017, bertepatan hari Jumat, Presiden Jokowi meresmikan Tugu Titik Nol, Pusat Peradaban Islam Nusantara di Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dalam literatur sejarah disebutkan, Islam di Indonesia pertama kali hadir di Barus. Ini dibuktikan dengan adanya makam tua di areal pemakaman Mahligai, Barus, pada abad ke-7. Yang dimana, pada batu nisannya tertulis, Syekh Rukunuddin, wafat pada tahun 672 Masehi atau 48 Hijriah. Hal ini tentu menguatkan adanya komunitas muslim pada masa itu. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, pada tahun 571 Masehi atau tahun gajah, kota Barus sudah dikenal dan menjadi jalur perdagangan para saudagar-saudagar dari berbagai penjuru dunia. Bahkan pada masa Fir'aun sekitar 7.000 tahun lalu, mereka datang ke Barus untuk mengambil kapur Barus sebagai pengawet untuk jasad mumi para pasukan Fir'aun Mesir yang meninggal. Kafur juga disebutkan di dalam Al-Quran pada surat Al-Insan, ayat ke-5, kita akan menemukan istilah kapur. Kata kapur ini diidentikan dengan pohon yang tumbuh di hutan Sumatera. Atau lebih populer dengan sebutan kapur Barus atau camphor, zat putih beraroma sangat wangi. Orang-orang Arab Quraisy dulu mengenal kapur Barus sebagai salah satu rempah yang memiliki banyak manfaat. Mereka menyebutnya dengan istilah ka'afur. Dan bahasa Arab Quraisy ini kemudian dipakai untuk menyampaikan wahyu ilahi dalam surat Al-Insan ayat 5 yang artinya, sungguh, orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur. Quran Surat Al-Insan ayat 5. Jika merujuk tafsir ayat ini, kata ka'afura yang dimaksud adalah mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah yang taat. Air kafur ini lebih menyegarkan dan menambah aroma lebih sedap. Namanya memang serupa dengan kapur yang ada di dunia. Namun kata kafur yang ada pada ayat di atas menggambarkan air kapur akhirat atau kapur surga yang wanginya tentu berlipat ganda, lebih harum dari kafur yang ada di dunia. Barus pintu masuknya Islam di Indonesia. Barus berjarak sekitar 337 km dari kota Medan, atau memakan waktu 6 sampai dengan 7 jam perjalanan darat. Dari kota Sibolga, perjalanan darat sekitar 2 jam. Di daerah ini terdapat banyak makam aulia yang diyakini sebagai penyebar Islam pertama di Nusantara. Selain makam Syekh Rukunuddin, yang wafat tahun 672 Masehi atau 48 Hijriah. Terdapat juga sebuah makam yang berukuran panjangnya mencapai 7 meter, yang disebut-sebut sebagai makam sahabat Nabi. Makam yang terletak di puncak bukit ini, sampai sekarang ramai diziarahi oleh banyak umat muslim. Pada nisan yang terbuat dari batu cadas itu, tertulis nama Syekh Mahmud, fil Hadratul Maut, Yaman, yang ditarikhkan pada tahun 34-44 Hijriah. Pada masa itu adalah kepemimpinan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Di lokasi ini juga terdapat makam papan tinggi, yaitu 5 makam lain yang menurut cerita adalah makam keturunan Syekh Mahmud. Selain makam papan tinggi, di Barus juga terdapat lebih dari 200 makam yang terletak di atas perbukitan Desa Daka, Kecamatan Barus. Makam Syekh Mahmud yang berada di puncak Bukit Barus ini sering disebut-sebut sebagai makam sahabat Nabi yang pernah hijrah di Indonesia. Sebuah literatur menyebutkan, Abdurrahman bin Muadz bin Jabal dan putra-putranya, Syekh Mahmud dan Ismail, berdakwah dan wafat, lalu kemudian dimakamkan di Barus sekitar tahun 625 Masehi atau 4 Hijriah. Abdurrahman bin Muadz datang dari Hadramaut Yaman membawa putranya Mahmud untuk berdakwah ke Nusantara, dan akhirnya menetap di Barus. Mereka datang ke Barus diperkirakan tahun 625 Masehi atau 4 Hijriah. Menurut beberapa sumber, banyak makam-makam berukuran panjang di Barus. Ini bukan menunjukkan besar atau tingginya fisik orang tersebut, tetapi lebih kepada makom atau derajat keilmuannya. Sebab, biasanya yang memakai tradisi ini adalah orang-orang sufi.
Kontroversi ada yang menyebutkan bahwa Syekh Mahmud penyebar Islam di Barus bukanlah sahabat Nabi, yang merupakan putra dari Abdurrahman bin Muadz bin Jabal. Beliau adalah seorang aulia penyebar Islam dari Hadramaut Yaman yang datang ke Barus. Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu sendiri diketahui sebagai salah satu sahabat Nabi dari kaum Ansyar dan juga merupakan duta besar Islam yang pertama dikirim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang memiliki julukan adalah Abu Abdurrahman. Muadz bin Jabal lahir di Madinah dan memeluk Islam pada usia 18 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengirimnya ke Yaman untuk berdakwah. Muadz bin Jabal wafat di tahun 18 Hijriah pada usia 33 tahun. Ada riwayat lain yang menyebutkan wafat di usia 38 tahun ketika terjadi wabah di Syam. Kala itu beliau diutus ke Syam oleh Khalifah Umar bin Khattab. Disebutkan, beliau wafat dan tidak memiliki keturunan yang dapat meneruskan generasinya. Muadz memiliki seorang anak bernama Abdurrahman, yang juga meninggal dunia karena terkena wabah. Selain Syekh Mahmud, sahabat Nabi yang disebut-sebut pernah berdakwah ke Indonesia melalui Barus adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau singgah di Barus sebelum melanjutkan perjalanannya ke Cina pada tahun 616 Masehi. Setelah berdakwah di Cina, beliau kembali ke Madinah. Dan, menurut sebuah riwayat, Sa'ad bin Abi Waqqas dimakamkan di pemakaman Baqi, Madinah. Jadi teman-teman, demikianlah kisah sahabat Nabi Muhammad, yang konon katanya dimakamkan di Barus, sebuah daerah yang ada di negara Indonesia. Demikianlah kisah ini saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan datangnya dari saya pribadi. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya pada channel Renspedia. Terima kasih telah mendukung channel ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.